yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, hadirin hadirat, saudara-saudari, adik-adik, para pemirsa dimanapun anda berada, para pendengar dimanapun anda berada. Alhamdulillah kita bisa istiqomah di majelis ini. Semoga kita benar-benar digolongkan oleh Allah sebagai hamba yang Allah kehendaki dengan kebaikan. Kita akan baca satu hikmah, yang dengan hikmah itu mari kita pilah. Dan kita pilih diri kita ini akan kita masukkan ke kelompok mana. Kita berusaha untuk menjadi kelompok yang mana. Nanti ada kelompok yang dipilah-pilah oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari dalam hikmah ini. Ada di antara hamba yang memang mereka itu jauh dari kebenaran, di samping jauh dari kebenaran, tidak senang mendekati kebenaran. Ada hamba yang seperti itu. Ada hamba Allah di saat mendengar yang namanya Islam, benci yang ada di dalam hatinya, tidak senang. Ada hamba Allah yang di saat mendengar tentang majelis ilmu tidak nyaman. Itu memang dipilih untuk menjadi hamba yang seperti itu. Ada tidak senang dengan majelis ilmu. Dan itu adalah orang yang masih jauh dari wilayah kemuliaan. Dan sungguh kasihan jika ada hamba yang semacam itu. Dengan ulama benci, dengan majelis ilmu tidak senang. Bahkan kalau dengar suara-suara yang ada hubungannya dengan agama, sholawat, pengajian, dan seterusnya, yang ada di dalam hatinya adalah ingkar. Itu orang yang sangat jauh dari hidayah. Ingkar, benci. Dan itu muncul. Dan itu dipilih oleh Allah untuk menjadi hamba yang seperti itu. Ada hamba yang dipilih oleh Allah untuk mau mendengar. Ada kerinduan untuk mendengar. Ingin menghadiri majelis ilmu. Ada di saat mendengar petuah-petuah para ulama, biarpun dia lemah mungkin untuk bisa melaksanakannya, tapi dalam hatinya bisa nerima. Selamat aman hatinya. Nah ini insyaAllah akan dihadirkan oleh Ibn Athaillah dalam bentuk hikmah yang sangat ringkas, tapi maknanya luar biasa. Mari kita langsung saja. Al-hikmatul mufiyatu tamamal mi'ataini. Hikmah yang ke-200. Hikmah yang ke-200 berbunyi begini. Kata Ibn Athaillah As-Sakandari, anwarun adzina laha fil wusul, wa anwarun adzina laha fid dukhul. Cahaya. Kebenaran adalah cahaya. Kerinduan kepada kemuliaan adalah cahaya. Segala bentuk kebaikan dan kemuliaan disebut sebagai cahaya. Hidayah adalah cahaya. Cahaya-cahaya yang diperkenankan oleh Allah untuk sampai kepada hati kita. Jadi nanti ada cahaya yang memang disampaikan oleh Allah ke hati kita. Ini kelompok tengah. Nanti ada cahaya yang diizinkan untuk masuk ke dalam hati kita. Cahaya sampai wasil, usul. Cahaya yang masuk ke hati. Ada orang yang jauh dari cahaya. Tadi yang kita isyaratkan. Na'udzubillah. Ada orang yang jauh dari cahaya. Tidak pernah mendapatkan cahaya. Cahaya batin, cahaya maknawi maksudnya. Kalau kita menggambarkan dengan sesuatu yang sifatnya lahir saja, yang tidak pernah mendapatkan cahaya, tidak akan bisa menyala. Tidak akan bisa terang. Yang tidak mendapatkan cahaya ini. Tidak ada matahari yang menyinarinya, tidak ada lampu menyinarinya. Lihat. Dan tidak ada yang tahu apapun dia. Yang ada adalah gelap dan gelap dan gelap.
Begitu juga seorang hamba yang dijauhkan oleh Allah dari cahaya, ditutup dengan kebencian kepada agama, kebencian kepada ulama. Akan tapi begitu sebaliknya, jika ada orang di dalam hatinya itu pasti ada rindu kepada kemuliaan, kebaikan, maka itu nanti akan dikirim oleh Allah sehingga hidayah itu sampai kepada orang tersebut. Wusul. Sering kami hadirkan kisah tentang seorang ahli ibadah yang di atas gunung dan orang yang bejat di pinggir pasar, di tengah pasar. Majin Bani Israel, orang bejat di tengah pasar, dan orang ahli ibadah di atas gunung. Dua orang yang sangat berbeda. Suatu ketika yang di atas gunung itu Allah kehendaki untuk turun, yaitu karena bahan makanannya sudah habis, sehingga mau tidak mau dia harus turun ke pasar. Di atas gunung kegiatannya adalah hanya sholat, puasa, ibadah, dan ibadah. Turun ke tengah pasar untuk belanja, untuk mencari bekal. Sementara yang di tengah pasar itu preman. Preman yang semula adalah jauh di wilayah yang jauh dari kemuliaan. Preman, mabuk, berbuat segala bentuk kejahatan. Maka cerita ini adalah cerita istimewa untuk para preman. Wahai para preman, dengar nih. Wahai anak-anak yang katanya bejat hari ini, dengar ini kisah. Di saat itu Allah menghendaki sang preman, sang jahat, sang bejat ini untuk ketemu sang kiai. Digerakkan oleh Allah, diberi keinginan untuk ketemu sang kiai, mendengar petuah. Kalau bahasa kita, ngaji deh. Padahal gak biasa-biasanya, tiba-tiba Allah gerakkan seperti itu. Maka mendekatlah, naik ke atas. Sang kiai turun dari atas gunung, sang preman naik dari bawah ke atas. Karena ini adalah gunung, adanya jalan setapak. Mau tidak mau, di saat mereka berpapasan, harus ada yang ngalah. Kalau tidak ada yang ngalah, tidak akan bisa. Pasti tabrakan. Sang preman yang katanya bejat dan jahat itu ternyata, di saat melihat sang kiai di hadapan matanya dan di jalan setapaknya, terkaget dia. Dikuasai oleh kekagumannya yang sudah tertanam di saat dia hendak pergi ke atas. Dikuasai oleh rasa hormat kepada orang yang disebut sebagai orang soleh. Ia kaget dia. Begitu tergagetnya dan dikuasai oleh rasa kagumnya, ia tidak bisa bertutur sepatah kata pun, dan dia hanya bisa duduk di jalan setapak, minggir di jalan setapak, sembari ia mempersilakan kepada sang kiai untuk melewatinya. Silahkan sang kiai. Tapi sang kiai rupanya dia punya cara pandang beda. Karena merasa dirinya adalah ahli ibadah. Ini adalah bab yang kedua nanti. Ini adalah orang sebagai ahli ibadah, yang katanya adalah kerjaannya ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Akan tapi dia punya cara salah dalam memandang manusia. Dia memandang manusia dengan pandangan merendahkan. Makanya di saat melihat sang preman di jalan setapaknya, yang ada adalah kesombongannya. Ia tidak menegur sang preman, hendak kemana engkau. Tidak menegur sang preman, apa yang kau inginkan, mau kemana, mau ketemu siapa. Tidak. Apalagi di saat sang preman mempersilakan, merasa dia layak untuk diberi jalan, sehingga yang ada adalah kesombongan dan melewati begitu saja, tanpa tegur sapa dan tanpa assalamualaikum. Sementara sang preman tetap dalam keadaannya yang sudah digugah oleh Allah untuk mendekat kepada kemuliaan, sehingga sang preman tetap memandang sang kiai dengan penuh kekaguman dan tidak kurang sedikit pun. Bahkan yang ada di dalam hatinya justru mencaci dirinya. Ia berkata dengan prasangka baiknya, orang alim ini benar-benar orang baik. Waktu saya mau ke atas saja kok diturunkan oleh Allah. Sepertinya dia tahu kalau saya mau ke atas. Jadi masih husnudon itu biarpun dia preman. Apa sabda Nabi SAW dalam kisah tersebut? Lihat. Biarpun orang berada di kubang kehinaan, kemaksiatan, preman berbuat jahat, tapi ternyata di dalam hatinya masih ada kagum dengan apapun yang ada hubungannya dengan kemuliaan. Islam, agama, orang ahli ibadah, ulama. Maka orang ini bakal selamat pada suatu ketika nanti. Kalau sudah, biarpun orang itu kayak apa, tapi kalau masih, lihat, dengar suara adzan masih. Biarpun mungkin belum sholat, ya adzan.
Memasuki bulan Ramadan, ulama, ada hormat. Pengajian, gak ganggu. Mungkin dia tidak ngaji, tapi tidak mau ganggu. Dan mungkin di dalam hatinya ada rasa senang, bangga. Oh, ada pengajian, syiar. Bahkan biarpun itu tidak syar'i kadang-kadang. Tapi di dalam hatinya masih ada bangga dengan Islam. Itu bakal selamat orang itu. Ibu-ibu di kampung lihat. Pemain bola aja namanya Islam saja. Biarpun tahu nggak tahu kalau itu Islam itu sudah ada. Itu. Jangan nonton bola. Bukan ngajari nonton bola ini. Ini satu contoh. Jadi ada kekaguman dengan bentuk kemuliaan. Atau sesuatu yang ada hubungannya dengan kemuliaan. Itu berarti telah dikeluarkan oleh Allah dari wilayah yang menjerumuskan tadi. Mulai mendekat ke wilayah yang kedua. Jadi wilayah yang pertama ini Masya Allah. Ada orang yang benci. Kalau sudah orang benci. Mengganggu. Ada pengajian. Apaan tuh? Susah itu. Susah dibenahi. Ulama merendahkan. Wong yang tadi itu yang satunya lagi. Ulama saja yang katanya ahli ibadah, ahli sholat, ahli puasa. Yang berada di atas gunung. Ternyata di saat turun tadi. Memandang orang preman, orang lain. Dengan pandangan merendahkan. Lihat. Pandangan yang merendahkan. Menjadi sebab dicabut hidayahnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara sang preman yang katanya jahat. Ternyata di dalam hati masih ada kekaguman. Hormat kepada sesuatu yang ada hubungannya dengan Islam. Allah akan beri hidayah. Allah beri hidayah. Maka di sini ada anwarun adzina fil wusul. Cahaya yang Allah izinkan untuk sampai. Nah ini orang dimasukkan dari wilayah yang nol tadi. Benci. Kan ada orang berangi. Benci Islam. Makanya sungguh kasihan sebagian orang di luar Islam yang salah baca tentang Islam. Sehingga yang ada di hati mereka apa? Kebencian kepada Islam. Ya nasib mereka. Sementara ada hamba Allah yang di luar Islam sekalipun. Ternyata oleh Allah dikiring untuk membaca Islam yang benar. Sehingga mulai muncul kerinduan kepada Islam. Dan akhirnya suatu ketika nanti masuk Islam. Dan alangkah banyaknya orang yang mendapatkan hidayah dengan cara semacam ini. Baik orang dari mulai ini. Maka jangan sampai kita golongan yang pertama ini. Na'udzubillah. Makanya kalau ada sesuatu yang ada hubungannya dengan Islam. Pengajian, ulama, syiar. Akan dari wilayah yang pertama. Baru masuk wilayah kerinduan kepada kemuliaan. Sampai keluar dari wilayah yang pertama. Wilayah benci dengan Islam. Kalau keluar dari wilayah yang berikutnya. Dikirim oleh Allah. Nah kita ini masih wilayah anwarun, ada cahaya. Ya. Sehingga setiap saat kita mendengar kebenaran. Allah subhanallah. Ini benar, ini kebaikan. Ini benar, ini kebaikan. Tapi masih sifatnya hanya wusul, nyampe ke kita. Ngerti kita. Sampai kepada kita. Ilmu ada, ilmu halal haram. Dan kita menyadari kalau itu haram, itu halal, ini enggak boleh. Ngerti kebaikan. Nah ini martabah yang kedua. Dan saat ini kita masuk di tempat semacam ini. Wilayah ini, sehingga apa? Dengar pengajian, kita tahu itu benar. Cuman apakah sudah masuk ke dalam hati kita? Sehingga kita rasakan kebenaran sebagai kebenaran yang harus aku ikuti. Atau kebatilan sebagai kebatilan yang harus aku jauhi. Nah ini. Ya, kalau masuk wilayah yang kedua ini adalah wusul. Alhamdulillah. Setiap hari kita dengar pengajian. Masya Allah. Beli buku-buku agama. Tapi kita lanjutan hikmahnya nanti. Adalah. Kadang. Allah datangkan kepada kalian cahaya. Hidayah, cahaya keimanan. Ngerti. Itu haram, busuk, jelek. Ngerti kebenaran, paham. Allah kirim kepadamu. Akan tetapi. Ternyata cahaya yang semestinya bukan al-qalba hatimu tersebut. Athar ini adalah kemuliaan akhirat dunia. Jadi hidayah itu akan masuk penuh dengan kotoran-kotoran. Artahalat min haits. Sehingga hidayah tadi yang mau masuk, sehingga orang ngerti kebenaran seperti orang yang tidak. Yang harus kita tajamkan kesadaran kita untuk menerima kiriman-kiriman
cahaya hidayah dari Allah, agar panjang yang sering dibahas oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, yaitu ilmu menghilangkan sesuatu yang menyelimuti hati kita dari kekotoran-kekotoran, atau ilmu membersihkan hati. Jadi biarpun orang terima kebenaran, kadang biarpun dia ngerti itu kebenaran, ngerti ilmu, ternyata belum bisa masuk ke hati, belum bisa mengamalkannya. Bahkan mungkin kemaksiatan pun masih dilakukannya, kedoliman pun masih dilakukannya. Karena apa? Belum masuk ke dalam hati. Artinya belum diizinkan masuk ke hati. Belum diizinkan masuk ke dalam hati, sehingga akan balik lagi. Hanya orang yang semacam ini. Maka perlu kita masuk wilayah bagaimana agar kebenaran itu, nur hidayah, cahaya taufik, cahaya iman, cahaya ketakwaan masuk ke dalam hati kita. Maka hilangkan sesuatu yang meliputi hati kita. Kalau sudah kita berusaha untuk bersihkan itu, maka nanti akan masuk hidayah ke dalam hati kita. Kalau sudah masuk ke dalam hati kita, inilah orang yang kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perlu kita memasuki satu pendidikan lain lagi, yaitu ilmu membersihkan hati. Bukan ilmu kenal, ilmu tentang keimanan, bukan ilmu tentang syariat lahir. Wudhu sudah ngerti, sholat sudah ngerti, kita sudah tahu bahwasanya Allah Maha Tunggal dan seterusnya. Kemudian Allah memerintahkan kita untuk melakukan sholat, ibadah dan seterusnya. Ya, itu adalah ilmu. Akan tapi bagaimana ilmu itu nanti yang merupakan yang dikirim oleh Allah dengan kesadaran kita untuk mempelajari ilmu, bagaimana ilmu nanti dirasakan oleh hati. Hati yang kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah para kekasih-kekasih Allah. Maka caranya adalah bagaimana kita membersihkan hati, sehingga cahaya yang dikirim oleh Allah tidak mental lagi. Dikatakan bahwasanya al-kibru batarul haq. Di antaranya contoh saja. Dan kelihatannya minggu-minggu ke depan kita akan mencoba mempreteli dalam muqaddimah al-hikmah. Hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Kita mencoba kembali mengulang sesuatu yang pernah kami sampaikan dalam pembahasan yang lalu dan sudah jauh sekali. Bagaimana kita mempreteli kekotoran-kekotoran hati sampai hati itu bersih, sehingga di saat anwar cahaya-cahaya dikirim oleh Allah ke hati kita tidak hanya nyampe lalu mental, tapi pengen nyampe lalu masuk ke dalam hati kita. Maka ada ilmu membersihkan hati. Dikatakan bahasanya mungkin dalam anggota orang kelihatannya begini belum tentu sombong dia. Tapi kalau sudah kesombongan menguasai hati seorang hamba, cahaya kebenaran pun akan ditolak. Datangnya dari manapun. Munculnya orang seperti Abu Jahal. Karena apa? Ada kesombongan di dalam hatinya. Lihat. Kesombongan di dalam hatinya. Padahal Abu Jahal ini bisa saja masuk wilayah yang pertama. Benci kepada Nabi SAW. Benci kepada kebenaran. Tapi masih digiring untuk menghadiri majelis Nabi. Mendengar kebenaran. Biarpun dia mendengar langsung dari lisan Nabi SAW. Tapi ternyata hati Abu Jahal diliputi oleh yang namanya kekotoran hati. Kebencian dengan Rasulullah. Kesombongan. Maka biarpun petuah didengar langsung dari Nabi. Maka tidak akan masuk ke dalam hati Abu Jahal. Baik. Maka kita perlu membersihkan hati. Disebutkan juga. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran. Faman yuridillahu ayyahdiyahu. Kalau Allah ingin mengangkat seorang hamba untuk menjadi hamba yang mendapatkan hidayah. Dari hamba yang terjerumus dan tersesat. Banyak orang terjerumus dan tersesat. Kemudian Allah ingin mengangkat hamba tersebut. Diangkat semulia-mulianya. Tapi ada muqaddimah pengangkatan ini. Apa? Yashrah sadrahu lil Islam. Nah ini dilapangkan. Tiba-tiba pengen dengar Islam. Oh, yasrah sadrahu lil Islam. Senang ya Allah, senang ngaji, senang menghadiri pengajian. Biarpun belum sempurna, karena di pengajian masih ngomong, mungkin ada ngantuk, macam-macam. Nah, akan tapi ketahuilah, yasrah. Allah lapangkan hatinya untuk Islam. Jadi bersyukurlah kalau mau ngaji, bersyukur sudah alhamdulillah mau dengar ngaji, mau datang alhamdulillah sudah syukur. Jadi kalau Allah menghendaki seseorang untuk diangkat menjadi hamba-hamba yang mendapatkan hidayah, mula-mula Allah yashrah sadrah lil Islam, kepada Islam tadi yang kami sampaikan tadi. Makanya hati-hati kalau tiba-tiba kita membenci, tidak senang, naudzubillah, wah ini betul-betul gelap hatinya. Maka hati-hati.
Jangan sampai kita punya ucapan-ucapan yang tidak baik berkenaan dengan sesuatu yang ada hubungannya dengan majelis-majelis mulia dan ulama dan seterusnya. Tapi waman yurid, barang siapa yang Allah kehendaki ayudillahu, untuk dihinakan oleh Allah, disesat menjadi hamba yang tersesat, yaj'al sadrahu dayyiqan, hatinya itu sempit. Apaan tuh? Ganggu. Tapi kalau konser tidak ganggu, kan misalnya, itu termasuk bentuk. Ada misalnya, ada orang jangan diangkat suaranya di mana misalnya. Ganggu, sementara sering dia mendengar suara yang serupa, tapi tidak ada hubungannya dengan agama. Mungkin ada konser, ada ini dan sebagainya. Maka kami ingatkan siapapun yang ada di kiri kanan masjid ini. Lihat, jika suatu ketika Anda mendengar konser, kok nyaman-nyaman saja, ternyata di saat mendengar suara azan, solawat dikumandangkan, pengajian diperdengarkan, kok tiba-tiba hatinya berontak, ketahuilah itu hamba yang sangat jauh dari ibadah, jauh dari kemuliaan, dari hidayah Allah. Maka berusahalah untuk menyenangkan dulu. Jangan dilawan sudah, awas. Ini. Maka kalau orang digendaki oleh Allah untuk hina, sesat, maka yaj'al, Allah menjadikan sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Sesak. Ini termasuk isyarat bahasanya semakin ke atas itu semakin hampa udara itu ya. Selama ini mungkin tidak pernah ada yang tahu kecuali setelah ada pakar-pakar yang melacak sampai ke atas sana ya. Dulu belum ada, orang hanya di bumi. Bagaimana kalau ke atas itu sesak dada itu ya. Subhanallah, Al-Qur'an yang menyampaikannya. Jadi kita semakin ke atas, semakin ke atas, semakin ke atas, sesek sampai nanti ada ruang hampa udara di sana. Enggak tahu ceritanya nih. Mau naik ke atas sana, naik. Cuman kenyataannya semacam itu dan diisyaratkan dalam Al-Qur'an bahwasanya kalau ada orang semakin ke atas itu semakin sesek. Tapi penggambarannya pada situ. Orang yang hatinya sesak dengan kebenaran, kemuliaan, benci, maka itu adalah hamba-hamba yang akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada lagi firman-firman Allah yang ada sangkut pautnya dengan hati. Bahkan kalau hamba-hamba yang dihinakan oleh Allah, kalau dengar ayat Al-Quran ditutup telinganya. Apaan tuh? Apa? Itu bakal dijauhkan. Maksudnya kebenaran. Jangan nasihat, jangan ini. Bosan saya, capek. Dinasihati capek Allah. Tanda hamba yang jauh dari kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian dia. Jadi kita harus sadar bahwasanya jika ternyata kita digolongkan oleh Allah sebagai hamba yang sudah senang kepada kebenaran, alhamdulillah. Tinggal kita lanjutkan bagaimana cahaya-cahaya hidayah itu yang selama ini kita dengar melalui pengajian-pengajian, nasihat-nasihat, persahabatan dengan orang yang baik yang menjadikan kita senang kepada kebaikan agar benar masuk ke hati. Maka enggak cukup orang dengan ilmu saja dan enggak cukup orang dengan ibadah saja, akan tapi ada ilmu yang namanya ilmu membersihkan hati. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Baik, kalau kita berusaha dengan sungguh-sungguh membersihkan hati kita agar hati kita itu layak dimasuki hidayah oleh Allah, maka ketahuilah selagi kita bersungguh-sungguh Allah akan beri. Memang semuanya tergantung bagaimana Allah. Artinya kehendak Allah. Akan tapi ketahuilah bahwa Allah pun juga membuat satu tatanan, yakni sunnatullah yang harus kita patuhi. Kalau pengen kenyang harus makan dulu. Dan kalau ingin mendapatkan hidayah, usaha. Memang ada hidayah yang langsung dikirim oleh Allah. Blak, tidak pakai usaha. Dalam Al-Quran disebutkan, Allahu yajtabi ilaihi man yasha. Yajtabi, Allah akan ambil orang-orang dari kehinaan menuju kemuliaan sesuai dengan Allah yang Allah kehendaki. Tidak pakai mukaddimah. Tiba-tiba, ya ada. Wayahdi, tapi juga Allah berikan hidayah siapa? Siapapun. Man, orang unik yang berusaha kayak kita ini. Terus ini. Jadi itu untuk mendapatkan kemuliaan dan hidayah dari Allah, ada yang tiba-tiba orang dikirim. Begitu saja. Tiba-tiba dikirim, langsung sadar. Ada. Tapi ada orang yang melalui proses. Mendapatkan kemuliaan perlu proses, berusaha. Unik, kembali dengan usaha-usaha. Maka kita perlu membuat upaya-upaya. Kalau kebenaran ternyata tidak. Jangan sampai kebenaran hanya mampir di hati, di luar di hati, tidak masuk ke hati. Mampir lalu kembali lagi.
Maka perlu kita membuat satu proses panjang yang disebut oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dengan ilmu membersihkan hati. Gimana memangkas kesombongan di hati kita. Jangan sampai kita dikuasai dengan kesombongan. Kemudian jangan sampai kita dikuasai dengan kecintaan kepada dunia yang berlebihan. Cinta dunia yang berlebihan. Orang mencintai dunia bukan sesuatu yang terlarang. Akan tapi jangan sampai melebihi kecintaan kepada Allah. Juga penyakit hati. Kemudian dendam, ngedengki, riya. Semuanya itu adalah yang meliputi hati seorang hamba. Jika penyakit-penyakit itu tidak dibersihkan, maka cahaya-cahaya yang dikirim oleh Allah itu akan mental. Akan mental. Dan insyaAllah pertemuan yang akan datang dalam muqaddimah kita mencoba akan menghadirkan tentang kesombongan. Ahli sujud tapi sombong. Melawan Allah itu menentang Allah. Ahli sujud tapi ngedengki. Muncul penyakit lagi nanti yang tanpa disadari. Suka gunjing orang, habislah pahala. Ahli sujud akan tapi ternyata dia sujudnya riya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tertipu itu semuanya. Dia ngerti secara akal ilmunya dengan akal dia bahwasanya kemuliaan-kemuliaan adalah dengan ibadah, cuman karena hatinya belum bersih, maka ketahuilah itu hanya sekedar di otak saja, belum sampai masuk ke dalam tenggorokan, belum turun ke dalam hati. Jadi hanya sekedar dalam pemikiran, pemahaman, sadar kok, tapi belum dirasakan sebagai sesuatu yang harus diikuti. Sehingga doa yang diajarkan Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Tidak cukup ya Allah berikan kepada kami petunjuk agar kami tahu itu kebenaran. Enggak. Tapi diajarkan agar kita berdoa selanjutnya. Berikan kepada kami kemampuan untuk mengikutinya. Dan mengikuti itu harus dengan hati. Dan hati yang bisa mengikuti adalah hati yang sudah terbebas. Dari belenggu-belenggu kotoran-kotorannya. Dan insya Allah ini harus diulas kembali. Silsilah yang sangat penting. Dan sampai Imam Ghazali rahimahullah ta'ala berbicara tentang membersihkan hati adalah fardu ain di atas fardu ain. Jangan lupa dalam kitab Minhajul Abidinnya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala beliau menjelaskan bahwa kalau ada orang belajar ilmu wudu adalah fardu wajib. Wajib hukumnya. Cara tayammum adalah hukumnya wajib. Salat hukumnya fardu ain. Mempelajarinya pun adalah fardu ain. Akan tapi ternyata di sana ada fardu ain di atas fardu ain. Fardu ain di atas fardu ain. Fardu ain di atas fardu ain. Apa itu? Membersihkan hati. Dan memang ibadah-ibadah lahir itu akan membuahkan ketakwaan. Puasa misalnya, la'allakum tattaqun. Dengan berpuasa kita banyak ibadah, itu akan membangun jiwa untuk menjadi jiwa yang bertakwa. Akan tapi ketahuilah bahwa ketakwaan yang sesungguhnya bukan dalam bentuk lahir, akan tapi ketahuilah lahir yang baik itu hendaknya keluar hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kebaikan yang dilakukan itu dari hati, maka karena ketulusan. Nabi mengisyaratkan waktu berbicara taqwa hahuna. Nabi mengisyaratkan dengan tangan beliau, at-taqwa hahuna, takwa ada di dalam dada. Tentu sangat benar yang ditunjuk oleh Nabi adalah dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya juga adalah ketakwaanmu adalah bukan sekedar engkau melakukan sholat dengan lahirmu, bukan sekedar engkau sujud, bukan sekedar engkau baca Al-Quran, bukan sekedar engkau ngajar sebagai ustadz, akan tapi hahuna, di dalam hatimu sudah kau bersihkan betul belum? Kalau ternyata di dalam hatimu penuh dengan kekotoran-kekotorannya, maka ketahuilah engkau tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, inilah yang bisa kami hadirkan insyaallah. Berarti minggu ke depan kita sudah akan berbicara tentang muqaddimahnya, mencoba mengulas tentang bagaimana kita membersihkan hati kita. Membersihkan hati kita satu demi satu. Tapi syaratnya nanti sederhana, harus ada insyaf betul. Enggak usah tolah-toleh. Jadi yang kita mendengarkan nanti adalah untuk kita. Kita penyakit hati itu halus ya. Enggak sadar orang. Ternyata tadi nanti menghadap Allah sudah enggak ada pahalanya. Karena sudah dihabiskan oleh hatinya yang kotor. Hati yang kotor akan menggerakkan anggota tubuh mengikuti kekotoran hatinya. Tapi hati yang bersih menyala kenal Allah, maka anggota tubuhnya akan digerakkan oleh hati yang bersih, sehingga anggota tubuhnya pun mudah melakukan ibadah yang menjadikan sebab Allah ridha kepada kita. Baik, wallahu a'lam bissawab.